Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi fattahi alim wa bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratil hami malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan belajar kembali di pertemuan kedua. Saya mohon izin tutup kamera ya, kondisi sedang kurang fit. Insya Allah nanti mungkin ke depan kita bisa buka kamera lagi. Kita masuk ke pertemuan kedua. Tapi sebelumnya saya ingin merojah dulu dengan ikhwan dan akhwat ya. Kita coba bahas ya sama-sama tentang soal-soal ini, soal yang kesimpulan pelajaran sebelumnya. Di sini ada isim mufrad ya, isim yang menunjukkan kepada makna satu. Belakangnya tidak ada ciri khas apa-apa. Ada musanna menunjukkan makna dua. Belakangnya ditandai dengan ani atau aini. Jadi kita lihat belakangnya ya ciri khasnya. Kemudian jamak muzakkar salim, isim menunjukkan banyak ya. Untuk isim mufrad laki-laki, entah itu nama ataupun sifat ya laki-laki. Nanti ke sini ketika jamaknya jamak mudzakkar salim secara umum. Nah, diakhiri dengan una atau ini ciri khasnya yang jadi patokan kita, ciri khas belakangnya. Nah, lalu ya, jamak muannas salim, isim menunjukkan banyak. Ya, untuk isim mufrad yang perempuan, baik itu orang perempuan ataupun benda yang ada tak marbutohnya pada umumnya yang dimasukkan kategori perempuan. Itu masuk jamak muannas salim. Ciri khasnya ada alif tak di belakangnya. Nah, gitu. Lalu jamak taksir, isim menunjukkan banyak dan dia tidak ada ciri khas sama dengan isim mufrad ya. Kita bisa ambil beberapa sampel. Nah, misalnya rufufun, rak-rak. Jenis apa ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Dia tidak ada ani atau aini. Dia bukan musanna. Di belakangnya tidak ada una atau ina. Bukan jamak mudzakkar salim. Di belakangnya tidak ada alif tak. Bukan jamak muannas salim. Terus dari maknanya kita bisa lihat akrak. Berarti bukan satu. Nah, pilihan terakhir jamak taksir. Isim mufradnya itu rofun. Nampaknya kita juga menyerap dari bahasa Arab ya, rak. Kalau bahasanya rof, rak, beda dikit lah. Itu menyerap dari bahasa Arab. Atau bahasa Arab dari bahasa kita, Allah alam ya. Tapi mungkin kita yang dari bahasa Arab. Rofun, rak, gitu. Nah, dia jamak taksir. Nah, contoh lagi. Sebentar. Saya tutup jadinya. Nah, itu tadi. Nah, kemudian tobibatun. Jenis apa ini? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Karena kita lihat ujungnya ada alif ta di sini. Nah, para dokter perempuan. Contoh lagi.
Muhandisani. Musanna. 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 Karena ada ani di sini. Nah, gitu. Lihat lagi. Najihina. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ada ina. Ina. Nah, gitu. Jamak muzakkar salim. Sini kita tulis jamak muzakkar salim. Insyaallah nanti di-share filenya ya, mohon maaf yang minggu kemarin belum saya share. As-sallajatu, kulkas, jenis apa? Isim mufrad. Mufrad ya. Dia tidak ada ani atau aini belakangnya, tidak ada una atau ina, tidak ada alif ta, dan terjemahnya juga menunjukkan satu aja, kulkas. Bukan kulkas-kulkas gitu, sehingga bukan juga jamak taksir. Jamak taksir itu kan harus menunjukkan banyak. Gitu. Jamak mudzakkar salim juga banyak, jamak muannas salim juga menunjukkan banyak. Dia isim mufrad. Isim mufrad. Darajatun, sepeda. Mufrad. Isim mufrad juga. Nah. Jannatun, surga-surga. Jamak Jamak muannas muannas salim. Jama mu'annas Ah, salim. ada alif ta tuh, jamak muannas salim, surga-surga. Lalu ainani, dua mata. Musanna. 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 Nah, jangan tertukar kata musanna dengan muannas. Nah, musanna itu dua, kalau muannas perempuan. Musanna, terus juga al-muhandisina. Jamak muzakkar salim. Yang mudzakkar salim ada ina di sini. Nah, kemudian contoh berikutnya sirajun, lampu. Isim Isim mufrad. mufrad. Mufrad menunjukkan satu aja. Kemudian maktabatun, perpustakaan-perpustakaan. Jamak muannas Jamak salim. salim. Jamak muannas salim ada alif ta belakangnya. Begitu cara kita latihan ya. Kalau di buku Al-Munir nanti ada stiker yang itu sangat penting sekali, ataupun kita bikin sendiri. Seandainya tidak ada bukunya, bisa bikin sendiri. Itu jamak muannas salim. Ya. Kemudian al-munafiquna. Jama muzakkar salim. Jamak Jamak mudzakkar mudzakkar salim. salim ada una di sini. Orang-orang munafik. Lalu kita lanjut lagi. Yadaini, dua tangan. Musanna. Sana, kita lihat di sini ada aini. Nah, yadaini, dua tangan. Lalu adzanun, telinga-telinga. Jama. Jamak taksir. taksir. Jamak Jama taksir. Jamak taksir menunjukkan banyak. Ada di Quran, walahum adzanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga-telinga tapi tidak mendengarkan dengan telinga-telinga itu. Nah, itu ya beberapa sampel, beberapa contoh yang bisa kita ambil. Nah, kita ambil lagi contoh ini. Baitani. Kita ambil satu halaman ini. Baitani. Jenis apa ini? Musanna. Sana. Qalamun. mufrad. Isim mufrad. Mufrad. Mujahidina. Jamak Jamak. mudzakkar salim. Jama Jauh zakar salim ada ina sini.
Musafiratun. Jamak Jamak muannas muannas salim. Salim. Muannas salim ada alif ta. Muallimun. Isim Isim mufrad. 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 Buyutun. Jamak Jamak taksir. taksir. Jamak taksir kutubun. Jamak Jamak taksir. taksir. Jamak taksir ghurafun. Jamak Jamak taksir. taksir. Salihatani. Jamak Musanna. muannas salim. Kalau Musanna. jamak Anak muannas ada musana. alif. Musana. Musanna ada alif nun. Kalau musanna alif ta tidak ada, tapi Tani. yang ada berarti dia musanna. Lalu ustadzaini. Musanna. Musana. Anak juga. Sampai di sini ada yang belum paham atau sudah paham semuanya sebelum masuk materi baru? Ada pertanyaan? Fahim. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Nah, sekarang kalau sudah paham kita masuk materi yang baru. Kita akan membahas tentang kalau tadi itu 5 jenis isim itu sebetulnya identifikasi. Kita belum bicara perubahan masing-masing. Isim mufrad itu kan kita berbicara tentang isim yang berubah, isim mu'rab. Isim yang berubah akhirnya itu ada 5. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas sama taksir. Nah, yang sudah kita bahas itu baru pada tahap mengidentifikasi jenisnya. Oh, yang begini itu isim mufrad, yang begini mutsanna, begini jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Gitu. Sekarang kita bicara masing-masing itu ada perubahannya. Ya. Ini saya bikin dulu tabelnya. Tabelnya sudah ada, kita coba. Saya mau bikin supaya contohnya lebih banyak. Nah ini. Ya, kita ke PowerPoint-nya dulu. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang teori perubahannya dulu. Teori perubahan i'rab. Perubahan i'rab itu, pembagian i'rab ya. I'rab atau perubahan akhir kata itu dia memiliki 4 model, 4 macam. Nah, i'rab itu 4. Yang pertama raf'un, kita sesuaikan dengan lidah kita bilang rofa. Nasbun, kita bilang nasob, supaya sesuai dengan lidah kita. Jarrun, jar, jazmun, jazm. Di i'rab itu 4. Rofa, nasob, jar, jazm. Secara bahasa, rofa itu dhammah, nasob itu fathah, jar itu kasrah, jazm itu kira-kira apa? Sukun. 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 Ya. Karena ya harokat dan sukun itu cuma segini-gininya kan. Ya dhammah, fathah, kasrah, sukun. Sehingga model perubahan itu ada 4. Rofa yang secara bahasa artinya dhammah, nasob secara bahasa artinya fathah, jar secara bahasa artinya kasrah, jazm secara bahasa artinya sukun. Tamam. Tapi begini, tidak selalu nanti tanda perubahan itu untuk rofa tidak selalu dhammah. Gitu. Untuk nasob tidak selalu fathah, jar tidak selalu kasroh, jazm tidak selalu sukun. Itu ini hanya penamaan secara bahasa saja. Tapi pada kenyataannya tidak selalu dhammah semua. Nanti kita akan lihat di depan. Contoh misalnya kalau saya sering mencontohkan ada pesantren namanya Darut Tauhid di Bandung itu terkenal. Darut Tauhid. Itu ikonnya itu Tauhid. Nah, Darut Tauhid. Nah, tapi ketika kita ngaji ke sana itu tidak selalu Tauhid. Kadang-kadang ngaji fikih, kadang-kadang ngaji sirah, kadang-kadang ngaji hadis, kadang macam-macam dikaji.
Nah, tapi namanya Darut Tauhid. Nah, ya, tapi isinya nggak selalu membahas tentang tauhid. Cuma dijadikan nama sebagai satu ikon, sebagai satu ciri khas gitu. Ini juga sama. Rofa itu secara bahasa sinonim dengan dhamma. Tapi nanti tidak selalu tanda perubahan rofa itu dhamma. Gitu. Nasab juga sama, jar juga sama, jazm juga sama. Nah, dhamma, fathah, kasrah, sukun itu satu simbol yang paling populer, paling umum terjadi pada kata di dalam bahasa Arab gitu. Seperti itu ya. Ya silahkan yang baru hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi, i'rab atau perubahan akhir kata itu ada 4 model. Ada rofa, nasab, jar, jazm. Itu lidah kita aja. Kalau kita pakai bahasa Arab, rofa, nasab, jar, jazm. Ya, kalau orang Arab suka mensukunkan belakangnya. Tapi kan kagok kalau kata orang Sunda, apa namanya, nggak enak diucapkan gitu di lidah kita. Kita bilang rofa, nasab, jar, jazm. Nah, isim dia kebagian 3. Dia kebagian rofa, kebagian nasab, kebagian jar. Kira-kira isim nggak kebagian apa tadi? Jazm. Jazm. Isim itu dia nggak kebagian jazm. Isim itu nggak ada belakangnya sukun. Isim yang mu'rab ya. Isim yang berubah akhirnya. Dia nggak ada yang jazm. Dia rofa, nasab, jar. Nah, kalau fi'il dia rofa, nasab, jazm. Kalau fi'il nggak kebagian apa? Jer. Jar. Nggak kebagian jar. Kasroh. Nggak ada. Nah, kesimpulannya jadi seperti tabel ini. Isim ada rofa, nasab, jar. Kalau fi'il rofa, nasab, jazm. Gitu. Nah, karena sekarang kita sedang belajar masalah isim mu'rob, isim yang berubah akhirnya, berarti ini yang mau kita tampilkan. Kalau fi'il kita simpan dulu. Ini dia tanda-tanda perubahan i'rob. Nah, ini. Isim nanti di sini ada isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Nah, ini tanda rofaknya apa, nasabnya apa, jar apa. Semuanya begitu. Gitu. Nah, sekarang kita keluar dulu. Sudah ada layar kosong belum? Sudah Ustadz. Ada ya? Nah, ini saya tulis di sini rofaknya, nasabnya, jarnya. Nah, kita mulai dari isim mufrad. Isim mufrad itu kalau belakangnya dhammah, dia berarti dalam kondisi rofa. Kalau belakangnya fathah, dia dalam kondisi nasab. Kalau ujungnya kasrah, dia dalam kondisi jar. Nah, seperti itu. Jadi sebagai penanda bahwa dia dalam kondisi rofa, itu belakangnya dhammah isim mufrad. Kalau dalam kondisi nasab, belakangnya fathah. Dalam kondisi jar, belakangnya kasrah. Kita kembali ke definisi, isim mufrad adalah isim menunjukkan satu. Misalnya saya mencontohkan misalnya kitabun, sebuah buku. Nah, kita lihat di belakangnya ada tanwin dhammah. Nah, berarti dia dalam kondisi rofa. Jadi kitabun adalah dia itu isim mufrad. Kitabun ini dia dalam kondisi rofa. Jadi kita harus tahu jenis isimnya, isim mufrad, tahu model perubahannya, rofa. Berarti kalau kitabun ketika dalam kondisi rofa, kalau ketika dalam kondisi nasab, kitabun jadi apa? Taba. Taba. Taban. Kitaban.
kitaban. Dalam kondisi jar, Kitabin. kitabin, kitabun, kitaban, kitabin. Gitu. Nah, contoh lagi misalnya. Boleh pakai alif lam, nggak apa-apa. Al-kitabu. Tapi jangan tanwin. Alkitab. Gitu. Nabi. Kalau nasab, Kitab. al-kitab. Kalau jar, Nabi. al-kitabi. Gitu. Contoh lagi misalnya dalam kondisi rofa baitun, sebuah rumah. Kalau nasab, Baitan. Baitan. kalau jar, Baitin. baitin. Baitan. Boleh pakai alif lam, nggak apa-apa. Tidak masalah. Gitu. Misalnya pakai alif lam menjadi apa? Al-baitu. Kalau nasab, Al-Baita. al-baita kalau nasab. Kalau jar, Baiti. al-baiti. Sampai sini paham, ikhwan akhwat. Isim mufrad, tanda bahwa dia dalam kondisi rofa adalah diakhiri dengan dhammah. Tanda kalau dia itu nasab diakhiri dengan fathah. Tanda jar ahli kasrah. Ada pertanyaan? Ya. Terus kalau mutsanna gitu. Sekarang kita al-mutsanna. Mutsanna itu isim yang menunjukkan banyak diakhiri dengan apa? Ani atau aini. Belakangnya itu ada ani atau aini mutsanna. Nah, tidak ada kemungkinan lain, selalu antara ani atau aini. Nah, sehingga menjadi tanda rofa nasab jarnya tidak bisa disamakan dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad tadi belakangnya bisa di dhammah, fathah, kasrah. Kalau mutsanna nggak bisa. Mutsanna itu ani atau aini. Kira-kira ani atau aini yang mengalami perubahan apanya? Alif Kalau ani aini alifnya, sama iya. kemudian ya-nya. Nah, itu kalau ni-nya tidak berubah. Tapi yang berubah itu antara alif sama ya. Nah, karena itulah yang dijadikan tanda perubahan adalah alif atau ya-nya. Nah, kalau ada ani berarti dia dalam kondisi rofa. Kalau ada alif, ani, berarti dia dalam kondisi rofa. Gitu. Jadi bukan dhammah karena nggak bisa dikasih dhammah. Berarti yang jadi tanda perubahannya sesuatu yang lain. Bukan dhammah, fathah, kasrah seperti isim mufrad. Jadi kalau ada alifnya, dia rofa. Kalau ada ya-nya, dia nasab atau jar. Ini disamakan nih. Karena perubahannya cuma ada 2, sementara i'rab ada 3. Nah, saya punya 2 permen, tapi anak saya ada 3. Ya sudah, yang satu buat kakak, yang satu lagi dibagi 2 buat adik. Umpama gitulah. Nah, satu rofa nih, ada alifnya a nih. Nah, kalau ada ya-nya a ini itu nasab atau jar. Contoh misalnya masjidun, kalau 2 masjid, masjidani. Nah, ini rofa. Kenapa? Ada alif tandanya. Kalau nasab jarnya apa dong kalau gitu? Masjidaini. Masjidaini. Aini. Nah, ingat aini. Musana itu ani atau aini. Nah, itu nasabnya ada ya-nya. Jarnya sama persis. Masjid. Bisa difahami? Insyaallah. Misalnya ustadzun, satu orang guru, kalau 2 orang guru Maza. ustadzani.
Ini Ustazah. Ustazani. Nah, dia dalam posisi rofa karena ada alifnya. Kalau dalam posisi nasab atau jar apa? Ustazaini. 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 Ini juga sama. Ini nasab atau jar dayanya. Gitu. Misalnya ada satu orang namanya Zaid. Kalau dua orang Zaidani. Zaidaini. Nah, itu dalam posisi rofa Zaidani. Dalam posisi nasab berarti Zaidaini. Zaidaini. Atau jarnya sama juga Zaidaini. Zaidaini. Nah, Zaidaini sama nasab atau jarnya. Sampai sini akhwat bisa difahami untuk musanna rufa nasab jarnya tandanya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, itu musanna tuh. Sekarang kita masuk ke jamak mudzakkar salim. Dihapus. Itu ada di PowerPoint-nya. Saya share insyaallah. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim ini saya simpan sini. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim. Isim menunjukkan banyak, di belakangnya ada apa? Jamak mudzakkar salim. Wow. Una. Una atau Ina. ina. Oh iya. Itunya Una atau ina. Nah, naknya tidak bisa berubah. Kira-kira yang berubahnya apa kalau gitu? Wow. Waw sama Iya. iya. Nah, makanya kalau ada wawunya, dia jadi tanda untuk rofa. Kalau ada ya-nya, dia jadi tanda untuk nasob atau jar. Gitu. Contohnya untuk rofa, kaum muslimin. Muslimuna. Ada wawunya, berarti ini rofa. Kalau ya-nya, muslimin. Muslimina. muslimina. Betul. Muslimina itu nasob. Jarnya juga sama. Muslimina. Mafhum? Bisa difahami? Insyaallah. Insyaallah. Satu contoh cukup ya. Nah, sekarang kita ambil jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu ciri khasnya di belakang ada alif ta. Nah, kalau jamak muannas salim dia bisa dengan sama dengan isim mufrad. Nah, tanda rofaknya dikasih dhammah belakangnya. Nah, tapi nasab jarnya kasrah, tidak ada fathah. Jadi jamak muannas salim itu tidak ada fathah. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kita kesini dulu jamak muannas salim. Contoh misalnya wanita-wanita solehah, solihatun. Rofa karena ada dhammah. Kalau nasab jadi apa? Solihatan. Solihat. Solihatin. 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 Dia tidak ada fathah. Ya kasrah. Gitu. Jarnya juga solihatin. Nah, gitu. Misalnya mobil-mobil saya rotun. Kalau nasabnya berarti Saya rotin. jarnya juga sama.
Sayyarat. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah. Insyaallah. Nah, selesai. Sekarang jamak taksir. Kalau jamak taksir, dia itu sama dengan isim mufrad. Tidak ada dhammah, fathah, kasroh belakangnya. Dhammah, rofa, fathah, nasab, jar, kasroh. Misalnya baitun jamaknya buyutun, rumah-rumah. Rofa nih. Kalau nasab apa? Buyutan. Buyutan. Buyutan, dia fathah. Kalau jar, Buyutin. 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 Nah, gitu ya kira-kira mafhum ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita lihat di apa namanya di PowerPoint. Saya tampilkan. Nah, ini kesimpulannya. Isim mufrad, dhamma, fathah, kasrah. Tanda rofanya dhamma, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Sana alif, ya, ya. Ani, rofa, aini, nasab atau jar. Jamak mudzakkar salim, waw, ya, ya. Una untuk rofa, ina, nasab atau jar. Jamak muannas salim ada alif ta ya. Kalau dhammah taknya rofa. Kasrah taknya nasab atau jar. Jamak taksir ya, dhammah, fathah, kasrah. Nih, kalau ikhwan akhwat ada bukunya, ada nanti stiker seperti ini. Ini akan dipegang sampai akhir pelajaran level atas pun ini selalu dibawa. Nah, kalau yang belum ada di screenshot, di print, ataupun nanti ada PDF-nya di print bagian ini selalu dibawa. Selalu dibawa ketika belajar dengan saya di kelas Al-Munir. Ujian pun akan menggunakan ini. Gitu. Jadi di ujian saya di kelas Al-Munir insya Allah saya coba menerapkan eh, apa namanya standar gitu ya. Ujian dilakukan 1 minggu yang nilainya di bawah 50 mengulang lagi silahkan. Yang lebih dari 50 dapat sertifikat. Tidak ada keterlambatan, hanya 1 minggu. Nanti bisa mengerjakan di rumah, boleh lihat-lihat videonya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ya. Tamam. Ini nih. Nah, contohnya kita sudah. Contohnya di sini. Kita langsung ke sini. Lihat ini tabel. Tugas kita 2. Tentukan jenis isimnya dulu. Identifikasi isimnya kan sudah kita pelajari itu di pertemuan kemarin dan tadi di awal pelajaran kita sudah meroja. Tentukan jenis isimnya. Yang pertama tugas kita. Yang kedua tentukan perubahan model perubahannya rofa, nasab atau jar. Nah, kenapa harus menentukan jenis isim supaya kita bisa fokus menentukan perubahan rofa, nasab, jarnya. Misalnya kita katakan musanna. Jenis isimnya musanna. Oh, berarti cari perubahannya berarti dari tanda-tanda ini. Jangan dari sini. Jangan dari sini. Maksudnya jangan dari sebelah sini gitu. Jangan dari sebelah sini. Kan kita sudah identifikasi kalau dia musanna. Jadi carinya sebelah sini. Kalau kita mengatakan jenis isimnya jamak taksir, berarti tanda perubahannya cari di sebelah sini. Kita mengatakan jamak mudzakkar salim, cari sebelah sini. Nah, gitu. Mafhum? Contoh. Jadi tugasnya 2. Tentukan dulu jenis isimnya, dan baru perubahannya. Bentuk perubahannya, rofa, nasab, atau jar. Contoh. Qul ya ayyuhal kafirun. Jenis apa nih?
Jamak Muzakkar Mudzakkar salim. salim. Jamak mudzakkar salim. Karena sebelumnya kita sudah belajar kalau ada una, jamak mudzakkar salim. Nah, tinggal kita fokus ke sini. Nah, sebelum nun ada waw atau ada ya. Berarti rofa, nasab atau jar ini. Rofa. Nah, rofa. Karena ada waw sebelum nun una. Gitu. Berarti kita sudah dapat nih jawabannya. Jawabannya al-kafiruna adalah jamak mudzakkar salim. Model perubahannya adalah rofa. Karena ditandai dengan waw sebelum nun. Tuh contoh pertama seperti itu. Nah, contoh kedua misalnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Abiduna jenis apa? Jamak muzakkar salim. Nah, dia jamak mudzakkar salim. Ada una. Sekarang kita fokus ke sini. Model perubahannya rofa, nasab atau jar? Rofa. Ya, i'rabnya itu rofa. Karena ada wawunya. Gitu. Sampai sini paham, ikhwan akhwat, identifikasinya. Insyaallah. Nah, sekarang saya tutup dulu audionya. Satu orang silahkan angkat tangan ataupun siapa yang mau mencoba silahkan angkat tangan. Nanti saya coba panggil. Nanti di depan ada beberapa latihan. Nah, di sini ada akhi atau ukhti Wila Salam atas nama itu. Silahkan dibuka speakernya. Ya, sudah. Coba Bu, saya tampilkan dulu soalnya. Alladzina amanu wa amilus solihati. Jenis apa ini? As-solihati jamak muannatsis salim yang rofa. Maaf, yang muannas yang nasab dan jar. Iya betul, karena belakangnya kasar. Pertama kita identifikasi dia jamak muannats salim karena ada alif ta. Dapat tuh. Nah, lalu ada kasrohnya di belakang, dia nasab atau jar. Nah, itu betul. Syukran, jazakallah khair. Lagi yang lain, silakan angkat tangannya. Nah, ada Bu Yulianti. Ya, Ustaz. Coba saya bikin lagi. Sobat Tujar ini. Alam naj'al lahu 'ainain. Jenis apa nih? Aini belakangnya. Jama muzakkar salim. Kalau Jama muannas muannas coba. Ustaz. Musanna. Ini ya. Musana. Musanna betul. Sekarang rofa nasab atau jar? Ada ya-nya tuh sebelum nun. Antara nasab dan jar. Ya, betul. Nah, seperti itu jawabannya. Baik, syukran. Nah, lanjut Bu Yuniar. Bismillah Ustaz. Saya tampilkan lagi. Wan nazi'ati ghurqa. Jenis apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ada alif ta-nya. Alif. Sekarang tanda i'rabnya rafa nasab atau jar? Nasab dan jar. Bisa nasab bisa jar. Betul. Betul, syukran. Ya, iya. Lagi barenglah enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Allah jenis apa? Mufrad. Mufrad. Rofa. Rofa karena belakangnya dhammah. Nah, gitu. Paham, ikhwan akhwat? Insyaallah. Ada yang belum paham? Ada yang ingin bertanya? Ustaz. Paham? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut.
Fiha kutubun qayyimah. Kitab-kitab jenis apa nih? Taksir. Taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Lalu ada domahnya belakang berarti Rofa. 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 Nah, betul. Pak. Ada yang mau coba lagi siapa? Satu orang. Di sini ada Akhi Taufik ya. Ustaz. Silakan. Sini kita ambil. Nah, ada beberapa. Saya minta tiga dari atas dijawab ya ke Pak Taufik. Surujun jenis apa isimnya? Surujun jamak taksir. Jamak taksir, rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa, belakangnya dhammah. Ini jamak taksir, dhammah. Qaimaini jenis apa? Musanna. Karena sebentar saya tutup dulu. Kemudian rofa, nasab atau jar? Nasab atau jar. Nasab atau jar. Betul. Ini ya, ini saya membantu mungkin yang harus pelan-pelan. Ada qaimaini, ada aini, berarti dia musanna. Nah, terus kita fokus ke sini. Kalau ada ya sebelum nun berarti nasab atau jar. Aini, qaimaini, nasab atau jar. Gitu. Satu lagi, musafiruna, jenis isim apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, sahih. Ada una di sini nih. Ada warna merah ini, una. Rofa. Dan dia ada wawunya berarti rofa. Iya, betul. Baik, syukran. Rofa. Lanjut, siapa yang mau coba lagi? Silahkan dibuka speakernya kalau yang mau coba. Kita masih punya banyak stok. Saya Ustaz. Silahkan Bu Asti ya. La'ibina jenis apa nih? Mana Ustaz? Ini. Oh iya Ustaz. La'ibina. Itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. I'rabnya rofa, nasab atau jar? Antara nasab dan jar. Antara nasab dan jar. Ada ya sebelum nun. La'ibina. Sha'imatun. Lanjut. Saya Ustaz. Tadi satu orang 3 pertanyaan. Tadi itu siapa saya lupa lagi Bu Asti ya. Asti ya. Sha'imatun. Itu jamak muannas salim. Rofa, nasab atau jar? Rofa ya. Rofa, betul. Satu lagi, mirwahatun. Dia jamak taksir Ustaz. Apa Kipas anginnya satu aja. Bukan kipas-kipas angin. Berarti apa? Oh iya. Dia kalau satu berarti dia mufrad ya. Isim mufrad. Rofa, nasab atau jar? Dia rofa. Rofa. Pokoknya kalau isim mufrad dan jamak taksir kita tahunya dari terjemahnya aja. Gitu. Iya, Kalau diulang berarti banyak. Baik, syukran. Lanjut, tadi ada siapa yang mau coba tuh? Akhwat, saya lupa. Saya Ustaz. Ada Bu Wiwi dulu ya. Miknasatun. Mufrad. Rofa. Mufrad, rofa. Kirtasin. Mufrad nasab jar. Sudah. Lihat tandanya kirtasin. Ya, jar. Jar, tidak nasab. Karena nasabnya fathah. Jar. Terus lagi muhandisina. Jama muzakkar salim. Rofa, nasab atau jar? Nasab dan jar ya. Iya, betul. Iya. Terus sudah ya? 3 ya? Baik, syukran. Siapa lagi yang mau coba? Saya Ustaz. Silakan Bu Fidi ya.
Talibatun. Coba mana Salim? Rafa nasab atau jar? I'rab rafa. Rafa. Mudiran. Isim mufrad, I'rabnya? nasab. Ya. Anharun. Jamak taksir, Jamak taksir. I'rabnya? rafa. Rafa. Betul. Syukran. Lagi? Afwan. Ada lagi? Mencoba lagi. Boleh. Ada Bu Ida ya. Haqibatan. Apa tuh? Haqibatan mufrad Ustaz. Isim mufrad. Betul. Rafa nasab atau jar? Dinasab. Nasab. Mil'aqatani. Aqatani musanna. Rafa nasab atau jar? Nasab. Iya. Maktabaini. Dirafa ya Ah, Ustaz. Rafa dia ada alifnya. Dirafa. Oh ya Ustaz. Nah, kalau nasab kan aini ada ya. Ada alifnya Oh Rafa. ya Ustaz. Terus maktabaini. Musanna. Rafa nasab atau jar? Berarti nasab atau jar ya Ustaz. Nasab atau jar, betul. Baik, Syukran, syukran. Ustaz. Afwan. Ada lagi? Satu lagi, Bu Reni. Ada Iya, Bu Pak Reni. Ustadz. Mohon maaf ini Alhamdulillah. lemot. Enggak Kutu. apa-apa, Bu. Iya, Tal- kutubin ini adalah jamak ya. Jamak Jamak apa? taksir. Rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Babin. Ini juga mufrad ya. Mufrad. Rafa nasab atau jar? Jar. Nujuman. Jamak muzakkar salim ya. Kalau jamak muzakkar belakangnya harus ada Oh. una atau ina. Berarti jamak apa Pak? Pilih aja antara tiga ini. Kalau jamak cuma ada 3 pilihan. Jamak jamak muannas. Masa sih jamak Kalau muannas? jamak muannas harus ada alif ta belakangnya. Ada itu. Berarti Apa tuh Pak Ustadz? jamak taksir, tidak ada pilihan lagi. Oh, satu lagi jamak taksir ya. Jamak taksir. Jamak Jamak taksir. muzakkar bukan jamak muzakkar karena tidak ada una atau ina belakangnya. Bukan jamak muannas, tidak ada alif ta belakangnya. Alif Jamak ta. taksir. Oh, jamak yang tidak beraturan ya, Pak Ustadz? Betul. Oh iya. Itu nasab ya, nasab. Nasab. Iya, betul. Nah, Ya, begitu ya, makasih, Pak. akhwat. Ya, syukran, makasih Bu Ren. Alhamdulillah. Ini murid lama yang ini yang wajah baru. Alhamdulillah. Bu Reni Saya rajin, ikut. semangat terus. Iya, saya cuma nggak punya kitabnya Pak Ustadz. Bisa beli ya ini yang ini? Bisa, nanti saya share linknya di grup insya Allah. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau nggak salah oh iya, yang di Hodimus Sunnah itu angkatan sekarang yang ada Al-Munir. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ingin bertanya. Boleh. Alhamdulillah ini ya pertama kali saya ikut Zoom, yang kedua yang kemarin itu tidak bisa ikut. Saya ingin untuk membedakan isi mufrad dan jamak taksir apabila tidak mengetahui arti secara bahasa Indonesia, itu cirinya bagaimana Ustaz? Untuk pemula hampir dipastikan tidak akan bisa membedakan. Satu-satunya cara harus buka kamus, Bu. Gitu. Makanya kenapa saya kasih terjemahnya supaya kita yang baru belajar tidak ribet buka kamus, tinggal lihat terjemahnya aja. Oh, bintang-bintang, oh banyak nih, ya kan? Kalau pintu saja, oh ini satu, berarti semufrad, ini jamak taksir gitu. Jadi supaya tidak buka-buka kamus, karena itu syarat satu-satunya cara buka kamus itu.
Kecuali kalau sudah lama belajar bahasa Arab, kita akan belajar pola-pola jamak taksir ya. Ada pola fu'ulun, ada pola af'alun, ada pola. Kita bisa perkirakan walaupun tidak tahu artinya. Insya Allah 99% benar gitu. Walaupun nggak tahu artinya. Tapi untuk pemula itu tidak bisa. Satu-satunya cara itu dengan artinya. Nih tas nih satu, berarti si mufrad. Gitu. Mafhum? Gimana? Katanya sambil menghafal itu ya Ustaz ya, pelan-pelan Betul, betul. menghafal. Sambil menghafal kosakata gitu. Jadi di kelas Al-Munir ini semuanya terjemahnya sudah disiapkan. Tugas kita menganalisis rumus. Ini rumus yang mau saya fokuskan tuh ini. Gitu. Ustaz, Mafhum? kalau untuk kamus pendampingnya itu harus pakai yang seperti apa? Sempat Anda 2 tahun ke belakang coba belajar tapi masih sangat keder gitu ya. Diberikan referensinya itu kamus bahasa Arab Al-Munawir, tapi itu kan ngambil cari dari akar kata agak lagi bingung sekali itu untuk mencarinya. Jadi lebih baik untuk yang awam dan pemula ini untuk kamus pendampingnya seperti apa Ustaz? Belajarnya dulu Al-Munir atau bukan? Bukan. Jadi ya? dulu Quranik Arabik itu kamus pendampingnya itu jadi untuk cari akar kata sendiri bingung gitu ya. Untuk nyarinya tambah bingung. Iya, memang. Jadi kamus manual itu menggunakan akar kata. Agak sulit kalau untuk pemula. Nah, kalau mau pakai yang online, Bu. Online ada Al-Ma'ani yang Indonesia Arab itu membantu. Saya tulisin. Ya, wa iya. Jadi akhwan-akhwat kalau ingin buka kamus untuk yang pemula, kalau kamus manual, walaupun memang dari sisi keberkahan kita memang harus membeli ya, satu saat kita sangat membutuhkan. Al-Munawwir itu kamusnya para kiai lah gitu. Jadi setiap kiai di pesantren kalau saya perhatikan gitu ya, selalu dia itu di meja belajar gitu ya, meja ngajar itu ada kitab-kitab, tapi selalu dia ada Al-Munawwir. Itu hampir saya ketemu kiai-kiai, oh Al-Munawwir ini memang apa ya namanya, legend lah gitu karena luar biasa gitu ya. Nah cuma agak kesulitan karena harus membuka dari kata dasar. Sedangkan yang baru belajar itu kan belum belajar pola-pola fi'il, pola-pola isim. Saran saya Al-Ma'ani. Tidak perlu pakai harokat pun gini bisa kita tulis, ataupun Al-Ma'ani pakai Latin. Ini di Google tapi nyarinya. Tidak perlu di aplikasi. Kan ada juga yang di aplikasi ini, di aplikasi Play Store, tapi kurang lengkap. Kalau Ibu mau misalnya ada kosakata yang susah, misalnya katakanlah kita mau nerjemahin kitabun. Kitabun gitu. Nah, klik di Google Al-Ma'ani gini, nanti di paling atas urutan pertama itu situsnya pasti situs Al-Ma'ani resmi, terus klik Al-Ma'ani, di atas itu ada pilihan bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia, jadi Arab Indonesia, itu mudah, tidak pakai kata dasar. Gitu. Itu barangkali ya, syukran. Ustaz, iya. kamu sudah dibeli juga tidak mubazir. Insya Allah tidak mubazir. Cuma dipakainya satu saat gitu. Di depan kita pasti akan pakai. Ya Allah. Insya Allah. Seperti yang saya sampaikan itu, Al-Munawwir itu kamusnya para ulama Indonesia. Kalau di Malaysia itu kamus apa ya, Melayu itu saya lupa. Itu legend tuh. Indonesia itu Al-Munawwir. Ada lagi mungkin? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Afwan, jazakallah khair. Jazakallah khair. Silakan. Waalaikumsalam.